Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fuada Rashida dari jurusan Pendidikan Agama Islam YN Kediri, kelompok KKN 76 akan menyampaikan sedikit tips ketika menemani adik belajar dari rumah. Tonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saat ini, sekolah sudah mengumumkan untuk merumahkan murid-muridnya sebagai bentuk social distancing guna memperlambat penyebaran virus corona atau COVID-19. Anak-anak mungkin senang karena mereka tak perlu berangkat ke sekolah. Akan tetapi, ini bukan waktu untuk bersantai-santai, karena ini tentu saja bukan liburan. Namun secara psikologis, anak-anak mungkin punya keinginan untuk bersantai-santai di rumah. Bila ditambah lagi dengan orang tua yang bekerja di rumah, anak-anak barangkali akan membayangkan bahwa ini adalah liburan yang seutuhnya. Namun, tentu saja mereka tak akan bisa mendapati kenyataan tersebut, sebab mereka punya kewajiban belajar dari rumah. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana tips ketika mendampingi anak-anak atau adik-adik kita belajar dari rumah agar tetap optimal. Simak videonya ya. Tips yang pertama, pilihlah kata-kata yang tepat. Ketika kita mendapatkan pengumuman bahwa sekolah ditutup, maka kita perlu berhati-hati dalam meneruskan pesan tersebut pada anak. Alih-alih mengatakan, sekolahmu libur selama 2 minggu, sebaiknya sampaikan, semua murid harus belajar di rumah selama 2 minggu. Kata libur dan belajar di rumah dapat dipersepsikan dengan cara yang jauh berbeda. Ketika mendengar libur, anak mungkin berpikir bahwa ia bebas kewajiban belajar dan bisa bermain dengan santai. Sedangkan kata belajar di rumah punya penekanan pada tanggung jawab yang harus mereka emban. Nah, tips kedua, temukan suasana produktif. Extreet Elizabeth Peter, seorang psikolog pendidikan sekaligus co-founder Rumah Dandelion, mengatakan bahwa saat ini mungkin suasananya memang seperti liburan, karena semua anggota keluarga ada di rumah. Oleh sebab itu, Extreet menyebutkan bahwa tugas pertama keluarga adalah menyesuaikan situasi yang ada di rumah. Tentu saja tidak bisa anak belajar sama seperti dengan keadaan di sekolah. Akan tetapi, menurut Extreet, tujuan pembelajaran harus tetap tercapai. Untuk itu, menghidupkan suasana di rumah menjadi produktif adalah sebuah langkah penting. Warga dan orang tua yang harus bekerja di rumah bisa sangat membantu lantaran bisa memberikan contoh langsung bahwa berada di rumah bukan berarti bersantai saja, melainkan harus menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan. Kalau belajar dan bekerja di rumah akan lebih baik di ruang yang memang didedikasikan untuk bekerja atau belajar. Ujar Extreet memberikan tips untuk membuatkan suasana produktif, tidak di kamar ataupun di depan TV. Maksudnya di sini kamar tidur ya. Tips yang ketiga, yaitu buat jadwal. Extreet berpesan bahwa anak-anak tetap harus menaati jadwal yang sudah ada di rumah sebelumnya, seperti jadwal bangun tidur, mandi, dan sarapan. Oleh karena itu, usahakan perubahannya seminim mungkin. Jadi, jadwal ketika anak-anak sekolah normal bisa dijadikan sebagai jadwal belajarnya. Keteraturan adalah kunci agar anak tetap tertib. Sekolah sekecil mungkin sudah memberikan panduan jadwal yang bisa diikuti. Hal tersebut meliputi mata pelajaran dan tema apa saja yang harus ia pelajari hari ini. Pukul berapa anak akan menerima materi dan tugas, serta pukul berapa mereka harus menyelesaikan tugas. Panduan semacam ini akan sangat membantu anak-anak untuk lebih teratur. Akan tetapi, bila sekolah si kecil tidak memberikan panduan terpadu selama periode belajar di rumah, maka kita bisa membuat kesepakatan tentang jam belajar dengan adik kita. Kita dan ia bisa menentukan mata pelajaran apa saja yang akan dipelajari hari ini dan berapa jam yang dialokasikan untuk masing-masing mata pelajaran.
Jangan lupa sepakati juga jam istirahat mereka. Tips yang keempat, lebih sabar. Anak-anak atau adik kita mungkin butuh waktu untuk menyingkirkan keengganannya untuk memindahkan aktivitas sekolah ke rumah. Oleh karenanya, X-Street berpesan agar kita lebih sabar saat mendampingi mereka belajar. Bukan sekedar orang tua atau saudara yang pusing harus beradaptasi dengan situasi ini. Anak pun atau adik kita juga punya konfliknya sendiri untuk beradaptasi belajar di rumah tanpa guru dan teman-temannya. Tips yang kelima, fleksibel. Walaupun sudah membuat jadwal, kita juga perlu punya fleksibilitas. Kita perlu melihat situasi dan kondisi. Kalau memang adik kita sedang butuh bergerak, maka jangan hanya gunakan metode paper and pencil. Untuk tips yang keenam, pilih cara yang menyenangkan. Kita bisa mencari cara yang kreatif dengan menggunakan benda-benda atau mainan favorit adik kita sebagai alat belajar. Kita bisa mencari laman atau akun percobaan kreatif atau permainan yang dapat melatih kemampuan sensorik maupun motorik adik kita. Nah, tips yang terakhir, manfaatkan waktu. Di rumah kan bisa jadi berkah yang patut disyukuri. Artinya, kita punya lebih banyak waktu untuk bersama keluarga. Manfaatkan waktu ini sebagai kesempatan belajar tak terbatas. Belajar tidak hanya berhenti sampai di kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. Tapi, justru dalam kondisi ini kita bisa berbanyak metode diskusi dengan adik atau keluarga kita. Kita bisa mendiskusikan banyak hal dengan adik kita. Misalnya saja tentang pencegahan COVID-19, bagaimana panik buying, atau anjuran social distancing dengan adik kita. Gunakan bahasa yang mudah mereka pahami. Diskusi-diskusi semacam ini akan meningkatkan daya analisis mereka. Oke, sekian tips dari saya kali ini. Selamat belajar di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga tips yang saya berikan bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan like, komen, dan subscribe. Bantuan teman-teman sangat berarti buat saya. See you next time.